ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala, bersyukur dalam arti menghargai pemberian Allah Ta'ala, baik yang berupa materi maupun immateri, berupa keimanan, keislaman, hidayah, inayah, dan juga rezeki yang berlimpah. Khususnya kita masih bisa bernafas, dan nafas itu adalah pemberian Allah yang sangat berharga. Manakala manusia tidak bisa bernafas, artinya sudah tidak bisa menghirup nafas, dia sudah menghembuskan nafas yang terakhir, maka detik itulah apa yang ia miliki menjadi milik orang lain atau milik yang masih hidup. Maka kita masih bisa bernafas, menghirup udara yang segar, menghirup oksigen. Itulah kesempatan kita masih hidup, dan itu perlu kita syukuri, perlu kita hargai pemberian Allah Ta'ala yang sangat luar biasa itu. Dan bersyukur juga dalam berarti juga membuka mata hati, membuka kalbu jiwa, membuka mata rohani kita, membuka mata batin kita, sehingga cahaya ilahi, nur ilahi bisa masuk ke dalam hati nurani kita. Karena kita selaku manusia diberikan jiwa, di dalam jiwa ada sudur kesadaran, dalam kesadaran ada kalbu, ada hati yang bisa mendetektor mana yang baik, mana yang buruk. Dan paling dalam adalah fuad yang berada di hati nurani, tempat menampung cahaya ilahi, nur ilahi. Karena yang namanya cahaya itu nur, petunjuk Allah itu, wahyu Allah itu, Al-Quran itu nur, cahaya. Cahaya hanya bisa masuk kepada ruangan yang kosong. Maka mari kita, hati kita kosongkan dari keburukan-keburukan. Pikiran kita kosongkan dari sampah-sampah spiritual, sehingga kita akan tersentuh oleh petunjuk Allah. La yamassuhu illal mutahharun, tidak akan menyentuh Al-Quran itu kepada orang kecuali dia disucikan, suci lahir dan batinnya, suci jiwanya, dan suci di dalam pikirannya. Imaidin yang berbahagia, Allah sudah berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 7.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan bagi manusia, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Allah menegaskan di dalam ayat ini bahwa kita hidup di bumi ini. Bumi ini penuh perhiasan. Yang namanya perhiasan itu adalah pepaes. Perhiasan harus kita komprehensifkan, mana waktu berhias dan mana waktu tidak. Oleh karena itu, di ayat lain juga disebutkan bahwa kita hidup ini adalah laibun walahun, permainan dan juga sendok. Maka jadilah pemain yang baik, sehingga kita akan mendapatkan curahan inayah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan fungsi daripada kita diberikan kehidupan di bumi ini, yang diberi nafas, diberi jiwa, diberi jasmani yang sempurna, pikiran yang sempurna, roh yang sempurna, itu akan dicari manakah yang lebih baik amal kita, manakah yang lebih baik perbuatan kita. Bukan dicari mana yang lebih kaya, bukan dicari mana yang lebih cantik, bukan dicari mana yang lebih ganteng, tapi yang dicari adalah yang paling baik perbuatannya, yang paling baik akhlaknya, yang paling baik amalnya. Sesungguhnya innallaha la yanzuru illa suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru illa qulubikum wa a'malakum. Sesungguhnya Allah tidak melihat tampanmu, Allah tidak melihat rupamu, Allah tidak melihat hartamu, tapi yang dilihat adalah hatimu dan perbuatanmu. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sidang Jumat yang berbahagia. Kita hidup di semesta, khususnya di planet bumi adalah ujian. Ujian identik dengan soal. Soal harus kita kerjakan, dan untuk mengerjakan soal kita harus mengetahui materinya. Namun Allah sudah memberikan materi di dalam petunjuknya, yaitu Al-Quranul Karim 30 juz 114 surat 6236 ayat. Namun kita juga punya sesuatu halangan manakala kita dalam ujian-ujian melaksanakan ujian itu. Karena kita harus menyadari bahwa yang namanya ujian itu ibarat sekolah. Kalau sekolah di akademik itu ada ujian mulai dari SD, SMP, SLTA, universitas dan seterusnya. Tetapi dalam akademik, ujian ini berbeda dengan dalam kehidupan waktu kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekolah akademik, pelajarannya dulu baru ujian. Tapi dalam sekolah kehidupan kita diberikan ujian dulu baru kita mendapatkan pelajaran bagi yang mengetahui. Kaum muslimin yang berbahagia, kenapa kita dalam ujian itu ada kendala ataupun yang mengganggu? Yang mengganggu adalah yaitu iblis. Kalau kita membaca dalam surah Al-A'raf ayat 16 dan 17, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fabima aqwaitani la akmu. Saya ulang, la akmudanna lahum siratal mustaqim
summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an samili wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aksarahum syakirin. Iblis itu karena disesatkan oleh Allah Ta'ala, maka dia mengatakan, menjawab pada Allah, karena Engkau telah menghukum saya ya Allah menjadi tersesat, saya benar-benar akan menghalangi mereka para manusia itu dari jalan-Mu yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka, akan mendatangi mereka dari belakang, akan mendatangi mereka dari kanan, akan mendatangi mereka dari kiri, dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat kepadamu. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, dalam kita hidup yang penuh ujian ini, yang paling berat adalah kita menghadapi gangguan atau ujian dari iblis yang selalu mengganggu kita. Karena dia akan mendatangi kita dari depan. Artinya kita akan berbuat baik itu dihalang-halangi. Dan juga akan mendatangi dari belakang. Artinya kita disuruh malas, disuruh bodoh, malas belajar, malas bekerja, malas beramal, malas berinfak, dan supaya kita menjadi orang yang kikir. Dan kita juga akan datangi dari kanan. Di sini adalah ujian tentang harta dan anak, dan juga digoda dari belakang, yaitu yang berupa kita dianjurkan oleh iblis untuk maksiat, berbuat fahsyah dan mungkar. Maka yang paling berat juga adalah kita diuji oleh harta dan anak. Maka Allah juga berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 64 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wastafziz man istata'ta minhum bi sautika wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajilika wa syarikun fil amwali wal auladi wa idhum wa ma ya'iduhumus syaitanu ila guzura. Dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda, pasukan yang berjalan kaki, dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak, dan beri janjilah mereka, dan tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan kepada mereka melainkan tipuan belaka. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam hal ujian, gangguan dari setan di sini akan mengajak kita, akan mengerahkan pasukan berkuda. Artinya kita dipujuki dengan kendaraan-kendaraan. Kita dipujuki supaya dengan kendaraan itu kita berbuat onar, kita berbuat yang mengganggu orang lain, kita berbuat di jalan yang di situ adalah membahayakan orang lain. Itulah pasukan berkuda yang kita pahami secara pragmatis, bahwa sebetulnya orang-orang yang di jalanan liar-liar mengganggu orang lain, mengganggu pejalan lain, itu adalah sudah masuk perangkap syaitan. Dan juga pasukan yang berjalan kaki. Mungkin kita melihat ada rombongan, baik itu demo apa dengan berjalan kaki, tapi dengan melihat dengan orang lain, tapi dengan ancaman-ancaman dan dengan sesuatu yang membahayakan orang lain. Dan yang paling berat adalah kita supaya berserikat dengan harta dan anak-anak kita. Banyak orang yang karena hartanya, karena anaknya lupa kepada Allah, karena anaknya disanjung-sanjung, sehingga apa yang terjadi?
Orang itu kalau menyombongkan sesuatu, dia akan tersiksa oleh yang disombongkan itu, baik itu harta maupun anak. Oleh karena setan juga berjanji bahwa janji mereka itu sebenarnya hanyalah tipu belaka. Dalam Al-Quran disebutkan, ya'iduhumus syaitanu illa ghurur, bahwa janji setan itu adalah tipu belaka, fata morgana. Sebagaimana nenek moyang kita Nabi Adam dinasihati oleh syaitan, kalau kamu makan ini kamu akan langgeng di sini. Ternyata malah itu sebaliknya. Itulah kadang setan bisa berwujud sebagai penasihat. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dalam hidup ini. Manakah itu yang dari setan ataupun dari Tuhan? Kaum muslimin yang berbahagia, jamaah sholat Jumat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala, mari kita simpulkan materi pada khutbah siang hari ini. Yang pertama, bahwa kita dijadikan hidup ini adalah ujian. Hidup adalah ujian identik dengan soal harus dikerjakan, untuk mengerjakan harus mempelajari materi. Yang kedua, dalam kehidupan di planet bumi ini penuh perhiasan-perhiasan. Maka perhiasan yang paling baik adalah perhiasan takwa. Pakaian yang paling baik adalah pakaian takwa. Senjata yang paling baik adalah ilmu. Oleh karena itu, mari kita juga selalu belajar untuk meningkatkan keilmuan kita. Yang kedua, bahwa kita hidup ini ada musuh yang namanya setan. Setan adalah adullakum, musuh kamu, musuh yang nyata, musuh yang konkret. Dan setan terdiri dari jin dan manusia, artinya musuh yang konkret itu mungkin setan-setan yang berwujud adalah manusia. Kemudian kita harus waspada kepada yang kita miliki, terutama harta dan anak kita, harus kita arahkan. Kalau kita diberikan keberlimpahan harta, artinya kita itu secara langsung disuruh oleh Allah untuk menolong Allah. Caranya bagaimana menolong Allah adalah menolong orang-orang yang minta pertolongan. Fakir miskin, anak yatim, orang terlantar, janda-janda tua yang tidak bisa bekerja, itulah semuanya sebenarnya oleh orang-orang yang berlimpahan harta, dia punya kewajiban itu. Manakala tidak dilaksanakan, maka yang terjadi adalah ketimpangan sosial, yang terjadi adalah ketidaknyamanan. Kemudian yang terakhir, bahwa janji-janji setan itu adalah hanya tipuan belaka. Maka kalau ada calon legislatif ataupun calon punya jabatan di pemerintahan yang punya janji-janji tidak ditepati, itu artinya juga janji yang sama dengan yang dijanjikan oleh setan. Semoga kita semuanya mendapat hidayah dan inayah dari Allah, selalu dibimbing di jalannya. Yahdillahu linurihi ma yasha. Allah memberikan petunjuk berupa sultan ruhani kepada siapa yang adalah orang-orang yang berkehendak. Jalanallahu wa iyyakum minal faizin alamin wa taqallana wa iyyakum fi jumratihi wa bisalihin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qul rabbi warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja la ya'tihil batilu min bani yadayhi wa la min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli malaikatikal muqarrabin
wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la ilaha illallah.